kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Yang aku ingin bermain besar malam ini. Jika kita menang, itu karena dari kamu. Oh, enggak, maksudku keberuntunganmu. Ya udah, ayo pergi. Ayo kita pergi jalan-jalan. Berhati-hatilah, jangan membuat berita utama besok. Mereka berdua pun keluar. Saat di luar, mereka mojok di tempat parkir. Pacarnya berkata, ayo kita ke mobil. Cangkem merespon, aku nggak bisa menunggu. Tidak. Ini aku suka mulut kecilmu yang menjerit. Lalu mereka di belakang pohon. Wah, mantap mamang. Keparat. Jangan menyentuh mobil ini, mengganggu aja. Dasar gemuk, pergilah. Hei, ada gadis kecil, kamu ikut aja aku. Aku jamin, aku lebih hebat daripada anak ini. Aku dapat memuaskanmu di tempat tidur. Wah, mantul. Ganggu aja dasar gemuk, pergilah. Dia pun langsung ditampar. Aku akan membunuhmu, dasar keparat. Kau masih berani bersembunyi? Bocah bau, kau berani menyinggung dan memukulku? Apa kau nggak tahu siapa aku? Tunggu aja kamu. Kau masih berani mengancam? Jangan lari kau lelaki tua, dasar bajingan. Mereka berdua pun kembali. Cuma mobil yang rusak berani menggangguku. Cangke, apa yang terjadi? Kenapa kau kembali sangat cepat? Bukankah itu nggak mungkin? Tidak apa, aku baru aja melepas celanaku. Tiba-tiba ada pria tua gendut yang menggangguku, dan dia terpana melihat kecantikan Xiao Shan, dan aku memukulnya. Lin Yutong berkata, wah, bertindak sebagai pahlawan. Temannya yang di kiri berkata, oh wajar aja. Kamu tahu kan bahwa Xiao Shan sangat cantik malam ini. Gak heran banyak orang meliriknya. Kalau seperti ini gimana jika pria tua itu membawa masalah? Yakinlah, kendaraan yang dia punya cuma mobil tua, lebih tua daripada kita. Orang kaya tidak akan mengendarai mobil rusak seperti itu. Hei, kawan kita lebih kaya daripada orang itu. Dan temanku yang bukan hanya bos atau pembalap, ini adalah wilayahnya. Nggak apa-apa. Bagaimana dengan balap mobil nanti? Gimana kalau kita naik 2 putaran? Hebat! Apakah itu berbahaya? Pasti berbahaya. Bibitan tidak akan membiarkan kamu ikut pergi. Hei kawan, jangan seperti itu. Kenapa Lin Yutong nggak bisa pergi? Benar, kami kan tidak mengajakmu. Kami kan mengajak Lin Yutong aja. Kamu nggak punya uang, nggak punya mobil, dan kau ingin main bersama kami. Jangan ngayal. Lain kali, aku tidak ingin ada orang yang mengajaknya ikut. Aku nggak nyaman saat dia ikut bersama kita. Bisa nggak sih dia pergi aja? Dalam hati Lin Yutong, Monan diejek nggak punya uang, tanpa latar belakang dan tanpa masa depan. Dan bahkan kata-kata itu nggak dibantah sekalipun oleh dia. Itu sia-sia. Aku nggak bisa mengajak Monan. Monan, kau pergilah dulu. Aku akan kembali nanti. Kau harus menelpon dan minta izin pada Bibitan, dan aku akan segera pergi. Keparat, kau pikir kau siapa? Dalam hati Monan, kecoa ini semakin lama semakin menjengkelkan. Aku gak punya waktu untuk melakukan hal seperti ini. Monan, kau pergilah terlebih dahulu. Ibuku nanti juga akan menelpon. Baiklah, aku akan pergi. Hanya saja, ada hal yang harus aku urus. Hei, apalagi yang mau kau lakukan? Jangan berpura-pura sibuk, pergilah. Ya udah, aku pergi aja. Tapi sebelum itu, aku harus ke Bibitan. Tapi tiba-tiba ada yang mendobrak pintu. Dalam hati Monan, sepertinya aku nggak bisa pergi dulu. Ada masalah menghadang di depan pintu. Nah, Bos Wang, apakah dia orangnya? Iya benar, itu dia. Pria gendut ini benar-benar membawa banyak orang. Binatang kecil, apa kau ketakutan sekarang? Kenapa dengan wajahmu? Apa? Kau yang terlebih dahulu mengganggu pacarku. Kau pikir kau siapa? Sialan, seenaknya aja di wilayahku. Dalam hati Monan, sebenarnya aku gak peduli atas apa yang terjadi, tapi sepertinya aku gak bisa pergi. Lalu yang datang dan berkata, saudaraku, dia adalah temanku. Apa gak bisa Anda melepaskannya? Aku benar-benar minta maaf, Lao Yang. Bukan maksudku tidak memberimu wajah, tapi hari ini semuanya harus mendengarkan bos kami. Lalu Changge ditampar. Apa kau tidak apa-apa? Apa kalian gak tahu siapa ayahnya? Beraninya melakukan hal ini, kalian akan mati. Udah untung aku hanya memberi tamparan di wajahnya. Mobil yang dia tendang olehnya adalah mobil pertama yang aku buat.
Sepertinya itu mobil yang penting. Jadi ayo pergi, kami akan bertanggung jawab atas perbaikannya. Tolong Anda pertimbangkan lagi. Aku punya banyak uang. Untuk apa kau memperbaiki mobil? Apa kau benar-benar mencari masalah denganku demi gadis bau ini? Aku gak peduli. Seret dia ke dalam mobil. Saudaraku, jika bos Wang menyukainya, aku punya banyak mobil di sini. Pilih aja. Mereka semua hanyalah anak-anak. Kenapa repot-repot berurusan dengan mereka? Anak-anak gimana? Aku gak peduli. Keluar. Laoyang, jangan khawatir tentang itu. Itu adalah tamu dari bos kami. Tu Lauta akan memberikan semuanya. Dan semuanya akan membuat bos Wang puas. Tu Tahu juga datang. Iya, hari ini bos telah mengundang 3 tamu. Salah satunya adalah bos kami. Dalam hati pacarnya Changke, bukankah itu adalah bos bawah tanah di distrik ini? Dia berkata, jika Anda seperti ini lagi, aku akan memanggil polisi. Iya benar. Aku juga udah memanggil polisi. Jangan khawatir. Dalam hati Monan, apa dia bodoh? Aku dulu benar-benar buta. Kenapa aku menyukai wanita seperti ini? Si gendut berkata, aku hanya ingin 1. Dan sekarang, aku ingin 3. Ditambah 2 garis busuk ini. Pergilah. Monan memotong. Berhenti. Wanita ini, kamu gak bisa membawanya. Aku berjanji pada ibunya untuk membawanya pulang. Dalam hati 2 penjaga itu, apa anak ini gila? Anak ini cari mati. Sialan, apa orang ini cari mati? Ini bukan cuma masalah dipukul. Monan, apa yang bisa kau lakukan? Polisi akan segera datang. Kau harus pergi. Nah, kau ingin jadi pahlawan. Kau berani juga seperti pria. Untukmu hari ini, aku akan mengampuni hidupmu. Aku juga ingin melihat caramu mengampuni hidupku. Si penjaga pun mulai menyerang. Tapi dengan mudah, Mona menghempaskannya ke meja. Lau, apa kau baik-baik aja? Anak itu sangat kuat. Kalian harus hati-hati. Sialan. Dengan cepat, Monan menghajar kedua orang itu juga. Nah, dan kalian, mulut baumu itu terlalu banyak bicara. Si gendut pun langsung ditendang. Bagus. Nah, kalau kau berani untuk tinggal di sini, aku akan memberitahu bos. Bawa bos, kita akan mundur. Dalam hati Changke, ternyata orang ini begitu kuat. Tapi malam ini, kita terus mengejeknya. Dalam hati pacarnya, bukankah Monan yang seharusnya terbaring di tanah? Dalam hati Lin Yutong, sejak kapan dia begitu kuat? Kalian semua, pergi dulu. Baiklah, kami akan pergi terlebih dahulu. Ayo pergi, aku baik-baik aja. Jika tidak diselesaikan sekarang, ini akan jadi merepotkan di masa depan. Udah terlambat untuk pergi, mereka udah datang. Apa yang harus kita lakukan? Aku sangat takut. Seorang temannya Changke berkata, ini semua gara-gara Monan. Ini gak ada hubungannya dengan kami. Lin Yutong berkata, apa yang kau lakukan Monan? Tenang aja, aku yang akan menyelesaikannya. Kau yang memulainya, jadi kau yang harus menyelesaikannya. Lalu seseorang datang. Aku dengar bahwa ada seorang bocah yang datang ke sini untuk membuat masalah. Siapa itu? Keluar. Aku ada di sini. Apa kau bosnya? Nah, kau sepertinya sedikit kuat. Namun kau jangan berpikir kau pantas menjadi lawan kami. Aku gak ingin membunuh malam ini. Jangan berharap. Kau lihat knalpot merah itu? Letakkan wajahmu di atasnya selama 10 menit. Maka aku akan membiarkanmu pergi. Monan membalas, aku gak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Orang itu menyerang. Tapi dengan mudah Monan menghindarinya. Dan Monan menghajarnya sampai dia terpental ke mobil. Berani-beraninya kau melakukan ini padaku. Kau benar-benar udah kelewatan. Coba kita lihat, apa kau bisa menahan mobil yang kuarahkan padamu? Dia pun masuk ke mobil. Aku akan membunuhmu hari ini. Dia pun ngegas mobilnya ke arah Monan. Tapi tiba-tiba mobil itu berhenti. Apakah dia udah mati? Dia masih terjebak di mobil. Mungkin dia terbunuh. Dan ternyata mobil itu ditahan oleh Monan. Melihat itu mereka semua kaget. Aku rasa dia bukan orang biasa. Apa? Aku masih gak mempercayai ini. Aku telah mendengar bahwa ada seorang master baru-baru ini dengan kekuatan penembakan yang mengerikan. Apa kau pikir anak ini orangnya? Master? Bagaimana ini mungkin? Tapi ada seorang master di dekat sungai beberapa waktu lalu. Aku telah mendengar kekuatan pahlawan sebelum aku melihat hal mengerikan ini. Aku masih gak percaya. Ternyata itu benar. Monan menendang mobilnya sampai mobilnya terbalik. Monan pun terus menendangnya sampai di ujung jurang. Temanku, tidak, kakak laki-laki, jangan lepaskan kakimu. Mari kita bicarakan baik-baik. Astaga, monster macam apa dia? Apakah dia seorang prajurit khusus? Seorang wanita berkata, sangat tampan. Apakah dia monster atau bukan? Aku tetap menyukainya. Katanya kau ingin menabrakku. Kau salah paham saudaraku. Kamu salah. Aku bilang remnya rusak. Kau juga bilang tadi kau ingin membunuhku. Kakak laki-laki, aku akan membayar kompensasi. Tolong, kakak laki-laki, mobil ini hampir menyakitimu. Aku harusnya malu. Lin Pao, kemarilah. Berapa kartu kredit yang kau bawa? Berikan semuanya padanya. Lalu Lin Pao datang. Tuan, ini adalah kartunya. Di dalamnya terdapat 120.000 dan satunya 40.000. Kirim 400.000 ke kartu kakak ini. Persetan, kalian udah mengganggu kakakku malam ini. Uang itu harus diberikan untuk kakak. Kakak, kartu ini adalah milikmu. Kata sandinya
68XXXX. Kakak, kau dapat mengambilnya kapan aja. Uang ini hanya bisa membuatku nggak membunuh sementara waktu. Tapi berapa lama kau bisa hidup? Lihat aja. Lalu mobilnya ditendang ke jurang. Sialan, aku udah memberikan kompensasi, tapi kau masih aja. Tolong, tolong. Pergilah beberapa orang untuk menyelamatkan bos. Sisanya ikuti aku. Ayo, bunuh dia. Berani-beraninya dia melukai bos lalu membunuhnya. Kalian masih berani menghalangiku. Semuanya nggak bisa diselesaikan dengan uang. Kau udah membunuh bos kami. Kau masih berharap bisa pergi. Lalu datang beberapa mobil lagi. Lalu seseorang turun. Tuan, Anda di sini. Kami punya masalah yang harus diselesaikan. Apa yang kau lakukan? Kau harus tahu, melukai orang itu melanggar hukum. Tuan, kami benar-benar gak ingin melukai orang. Kami hanya ingin menakuti anak ini. Dia udah melukai banyak saudara kita. Dia juga udah menjatuhkan bos ke dalam jurang. Adik laki-laki, apakah kamu bernama Monan? Benar. Tuan, apakah Anda kenal dengan bocah busuk ini? Apa yang kau lakukan? Sialan. Bahkan berani-beraninya mengganggu saudara Monan. Segera pergi dan meminta maaf kepada saudara Monan. Dia adalah kenalan Tuan. Hei, saudara Monan, aku bersalah. Kau benar-benar orang dewasa. Aku harap kau melupakan kejadian ini. Aku minta maaf padamu. Kami sama sekali gak mengenalmu. Baiklah. Monan bertanya, apakah kamu dari keluarga Yan? Iya benar, adik laki-laki Monan. Namaku Shin Xiong. Malam ini aku datang ke sini untuk menjemputmu ke Yanxia. Apa kau udah punya waktu sekarang? Apa kau siap untuk pergi? Monan merespon, iya aku siap. Aku harap Anda memberikan penjelasan kepadaku tentang anak buahmu atas kejadian ini. Oh iya, pasti. Mereka akan memberikan penjelasan yang memuaskan ketika kita kembali. Anda harus naik mobil denganku terlebih dahulu. Dasar sekelompok semut. Ayo pergi. Mereka berdua pun pergi dari sana. Dalam hati mereka, untungnya keparat itu gak marah. Kalau tidak, tapi siapa sebenarnya Monan ini? Mereka pun sampai di sebuah rumah. Dalam hati Monan, Longshuang di zodiak Cina hampir terdaftar sebagai bangunan yang dilindungi oleh negara. Tampaknya keluarga Yan ini juga merupakan sarana untuk melewati langit. Tidak heran, bahkan orang seperti Yan Xiong juga bekerja kepada keluarga Yan. Monan, apa kau bisa menunggu sebentar di lobi? Monan merespon, aku hanya bisa menunggu sampai jam 12. Aku masih punya hal yang harus dilakukan besok. Oke, kau duduklah dulu. Aku akan memberitahu tuannya terlebih dahulu. Dalam hati Monan, begitu banyak batu giok. Semuanya hanyalah hiasan. Gak ada batu yang memiliki aura. Tiba-tiba seseorang berkata, "Hei, apa kau tahu batu giok?" Kau terus melihat ke bawah pada batu giok keluarga kami. Ternyata itu adalah seorang wanita berambut pirang. Aku hanya tahu sedikit. Apa kamu yang bernama Monan? Namaku Yan Qingse. Halo, apakah kau datang untuk membawaku menemui pasien? Kenapa kau terburu-buru? Aku akan menunjukkan di mana nenekku. Apa yang aku tunggu? Ini hanya buang-buang waktu. Sekarang udah hampir jam 12. Kakak, Qingse, beristirahatlah. Nenekmu sedang mencari master. Tuan Monan, maaf membuat Anda menunggu. Akulah Yan Long yang tadi menelponmu. Terima kasih telah menyelamatkan ibuku. Baiklah, bawa aku menemui ibumu terlebih dahulu. Benar aja. Tuan Monan akan mengobati ibuku begitu dia bertemu. Bagus, silahkan. Mereka pun jalan. Dalam hati Monan, bagaimana bisa? Di dalam rumah ada pekarangan. Mereka benar-benar kaya. Mereka pun sampai di kamar tidur utama. Dewa aku punten pengobatan Cina. Apa yang Anda bawa? Sangat lucu. Sekarang di dunia ini, mengobati orang gak cukup dengan kebohongan dan trik. Hari ini kami bertemu dengan Tuan untuk mengobati penyakit ini dengan menyembuhkannya. Kalian diam. Apa kalian gak tahu? Pasien perlu ketenangan. Kalian sangat berisik. Orang tadi membalas, kamu, hei, bahkan jika pembohong kecil sepertimu melihat keahlian Tuan kami, kau gak akan bisa mempelajarinya. Saat dia lihat, ternyata diracuni. Aku gak tahu siapa yang meracuninya. Seseorang berkata, setelah aku diagnosa, Nyonya Yan telah diracuni. Apa kau memiliki orang yang dicurigai? Tuan Yan berkata, aku telah mengirim orang untuk melacaknya dan akan segera ada berita. Apa Anda bisa menghilangkan racunnya? Orang tadi membalas, tenanglah, jika ada aku, tidak ada racun yang tidak bisa dihilangkan. Selama Anda mengikuti kata-kataku, racun ini harusnya bisa hilang dengan segala kemungkinan. Namun, sebagian besar obat-obat ini harganya sangat mahal dan langka. Master, aku akan bayar berapapun harganya, asal istriku bisa Anda selamatkan. Hahaha, baiklah. Aku akan menggunakan obat-obatan terbaik untuk memastikan bahwa aku dapat menyembuhkan istri Anda dalam 1 bulan. Bawa kotak obatku. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita maju dan langsung menendang kotak obatnya. Ingin mengobati Nyonya Yan. Apa Anda sudah bertanya kepadaku? Sekretaris Chang, apa yang kau lakukan? Itu adalah obat untuk menyelamatkan istriku. Kau berhenti. Apa kau ingin membuat penyakit Nyonya Yan gak terobati? Wanita itu langsung memukul orang itu. Orang itu sampai terhempas. Kekuatan ini. Dia bukan sekretaris Chang. Pengawal, cepat hentikan orang ini. Jangan bergerak. Kedua pengawal itu menembak. Tapi dengan mudah wanita itu menghindarinya. Lalu menggunakan kaca dari kacamatanya, dia melemparkan kedua kaca itu dan tepat mengenai kepala mereka berdua. Si master berkata, hahaha, gadis kecil,
Kau cukup berani juga untuk berhadapan denganku, Master. Jika Anda menyelamatkan keluarga Yan saya hari ini, saya pasti akan sangat berterima kasih. Tuan Yan, yakinlah, walaupun dia cuma gadis kecil, aku akan tetap melawannya. Si Master pun mulai bersiap-siap. Dalam hati Tuan Yan, suasana yang kuat ini benar-benar dari seorang Master Qigong. Si Master menyerang, tapi dengan mudah serangannya dihindari oleh wanita itu. Apakah cuma itu kemampuanmu? Benar-benar mengecewakan. Itu udah cukup untuk menghadapimu. Jangan sombong. Aku akan menunggu sampai kamu bisa mematahkan Qigongku. Aku akan mematahkannya untukmu. Dia mengambil tusuk konde di rambutnya dan dia melemparnya ke si Master. Dan tusuk kondenya berhasil mengenai tubuhnya. Aduh, aku gak menyangka aku benar-benar kalah hari ini. Dalam hati Tuan Yan, apa Master benar-benar mengakui kekalahannya? Dalam hati Monan, sekretaris ini sepertinya gak asing. Dalam hati wanita ini, bagaimana dia? Bagaimana dia ada di sini? Aku gak peduli apa yang sedang dia lakukan. Lalu wanita itu dengan cepat pergi ke arah Nona Yan. Anaknya Tuan Yan berkata, apa kau seorang pembunuh? Berapa banyak uang yang diberikan oleh orang yang mengirimmu? Selama kau berhenti dan memberitahu kami siapa yang mengirimmu, aku akan memberimu 10 kali lipat secara langsung. Dan aku pasti akan membayar Anda 10 kali lipat dari harga yang mereka berikan. Aku gak butuh uangmu, pergilah mati. Lalu wanita itu melemparkan pisau, dan pisaunya berhasil mengenainya. Dalam hatinya, ini lebih buruk lagi. Itu gak membuatnya berhenti, tapi malah membuatnya marah. Tiba-tiba Mona berkata, berhenti di sana. Gak ada yang bisa menyakiti pasienku. Murid Master tadi berkata, hei, apa yang kau lakukan? Kau diam aja. Apa kau ingin membunuh kita semua? Sialan, aku gak tahu harus berbuat apa. Apa kamu gak lihat situasinya sekarang? Apa yang kau lakukan di sini? Bocah, kau jangan ikut campur. Dalam hati Monan, wajah ini dan angka ini itu tidak. Tuan Yan berkata, terima kasih saudara Monan. Dia setidaknya adalah pembunuh kelas S. Aku tidak ingin Anda mati sia-sia. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Monan melanjutkan, kalau kau pergi sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Monan ini jelas-jelas dia cari mati. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam ruangannya. Bajunya dilumuri darah. Dia berkata kepada wanita itu, apa yang terjadi? Kau masih belum melakukannya? Belum, anak ini gak mudah. Kau hati-hatilah. Semenjak kau kembali, hanya seorang bocah bau bisa menakutimu. Orang itu memegang pistol di tangannya. Lalu Mona mengambil sebuah batu. Dia melemparkannya dan berhasil mengenai tangan orang itu. Pistolnya pun terlepas. Hei, apakah kamu yang menyerang? Sebuah serangan. Apa kau layak mendapatkannya? Keluar dari sini. Hanya dengan gertakannya, Monan membuat tanahnya retak. Ini adalah pilihan hidup dan matimu. Kalau setengah langkah mendekat, kau akan mati. Monan, Tuan Monan, apakah ini gak terlalu berlebihan? Tanahnya sampai retak. Aku tidak tahu apa ini artinya. Tapi tolong jaga keluarga Yan saya agar tetap aman. Dan aku akan sangat berterima kasih padamu. Gak perlu, ada aku di sini. Mereka tidak akan bisa menyakiti pasienku. Adapun kamu, kalau kamu tidak bertindak gegabah, mereka tidak akan memulainya denganmu. Dalam hati wanita ini, kita gak bisa mengalahkan anak ini. Kita hanya bisa melepaskan tugas ini. Hari ini aku bertemu seorang ahli. Ayo pergi. Iya, aku belum mau mati. Ayo pergi. Anak ini jelas merupakan dari keluarga kuno. Bahkan jika kita memiliki 2 pembunuh tingkat S, kita nggak ada peluang untuk menang. Aku akan menyerah untuk tugas ini. Jingse datang dan berkata, apakah kau baik-baik aja? Apa tadi terjadi gempa bumi? Itu bukan gempa bumi, itu disebabkan oleh Monan. Jingse bingung. Monan, tapi saya juga baru aja melihat sekretaris berlari dengan pria aneh dengan darah di tubuhnya. Ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu Monan memulai pengobatannya. Si Master berkata, saudara Monan, aku minta maaf telah bertindak kasar. Jika Anda nggak ada di sini untuk merawat Nona Yan, itu akan memberikan kesan yang jelek padaku. Si Master pun pergi. Dalam hal ini, bagaimana Monan menyingkirkan mereka? Apakah mereka akan datang lagi? Kenapa aku harus menyingkirkan mereka? Kau begitu kuat dan kau membiarkan mereka pergi. Kau tidak bersama mereka kan? Kau pikir aku gak bisa melakukannya sendiri? Aku benar-benar gak tahu tentang itu. Dalam hati anaknya Tuan Yan, orang ini seharusnya berasal dari keluarga kuno dan terlalu muda untuk menikah. Kenapa dia menyinggungnya? Jingse masih terlalu muda. Tuan Monan, anak ini masih kecil, gak tahu apa-apa. Kami sangat berterima kasih kepada Tuan Monan. Jika bukan karena Tuan Monan, keluarga Yan kami mungkin gak bisa bertahan dalam masa sulit ini. Ya, aku agak berlebihan dan aku ingin minta maaf. Gak masalah. Jingse, kau harus memberi Tuan Monan teh untuk meminta maaf atas tuduhanmu. Iya kakek, neneknya pun akhirnya bangun. Nenek, kau akhirnya bangun. Nyonya Yan udah gak apa-apa. Aku akan pergi dulu. Tuan Yan berkata, ups, Tuan Monan, bagaimana aku bisa lupa? Aku masih punya beberapa kata untuk dikatakan kepadamu. Kita akan pergi ke ruang belajar. Gimana? Nah, bagus. Aku punya waktu 1 jam. Nah, bagus. Tolong ikuti aku. Jingse, kau masih belum membuat teh untuk diberikan kepada Tuan Monan? Jingse pun membawakannya teh. Tuanmu, silahkan minum tehnya. Dalam hati Jingse, benar aja. Dia cuma tahu bela diri. Dia nggak tahu cara meminum teh. Tuanmu, apakah 2 pembunuh hari ini dari dunia gelap? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!